channel YouTube Sodobono Official. Ya, teman-teman, alhamdulillah sekali sekarang saya baru saja sampai di kantornya ATS Law Firm. Jadi untuk itu kita langsung aja masuk ke kantornya ATS Law Firm dan bertemu dengan Bang Ahmad Taufan. Alhamdulillah saya sudah janjian dan diberikan waktu untuk live bareng beliau. Yuk kita lanjutkan. Nah, terletak di lantai 17 ya teman-teman, di gedung perkantoran Beleza Permata Hijau. Kita lanjut. Sangat mudah sekali untuk datang ke kantornya Bang Taufan ya, karena alamatnya jelas, lengkap, tidak nyasar-nyasar, dan pelayanannya pun di gedung ini juga sangat-sangat baik sekali. Halo teman-teman yang sudah masuk, ada Teh Agustin, ada Mbak Fani, ada Ibu Docen Lim, halo ya. Kita sedikit untuk room tour sebentar ya, ini saya baru nyampe nih. Ada Teh Is, ada Dani Muhammad ya. Waalaikumsalam, ada Purnamasari, ada Ibu Beliza, ada Ibu Yuliati. Nih saya sudah ada di depan pintu kantor ATS Law Firm. Kita masuk ya. Mudah-mudahan nggak rame ya. Bismillah. Ya, permisi. Wah, mohon izin, permisi. Pak Joko, saya udah janji mau bertemu dengan Bapak apa ada? Bentar. Ya, siap. Nah, ini saya ada di lobi teman-teman, di kantornya ATS Law Firm, ada di lobi. Bang Taufan sedang. Wih. Bang, siapa yuk nih teman-teman? Boleh masuk ya? Ada, Bang Taufan ada. Tapi sebelumnya Bang, kita mau room tour boleh ya? Maksudnya mau kasih tahu nih lokasi per lokasi nih ya. Boleh kan? Nah, izin sebentar itu teman-teman ya, sebelum kita masuk ke kantornya Bang Taufan, kita room tour dulu nih. Ya, tadi ada lobby di sini yang dijaga oleh security yang sangat tampan sekali. Pak Joko, sehat Pak Joko? Ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, ini lobbynya teman-teman. Ya, dan di situ ruangan siapa Bang? Ini ruang Pak Jo. Oh, Pak Jo, yaudah, ada tamu ya? Yaudah, biarin deh. Oke, ini di belakang ruangnya Bang Zul. Kemudian ini lobbynya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kantornya. Wah. Oke, ini kantornya Bang Taufan nih teman-teman ya. Ayo meluncurlah. Saya di sini loh nih, di Beleza Permata Hijau teman-teman ya. Mohon izin. Wah, ini para pegawainya ATS Law Firm ya. Waduh, sorry Bang ya, ganggu ya. Oke. Boleh tahu kalau ini ruangan siapa Bang? Oh. Oh, belum datang beliau ya. Aduh, gak enak ya kalau buka-buka ya. Oke. Waduh, sibuk banget ini Bang ya. Ya. Ini ruangan meetingnya di sini. Ini buat tamu di sini. Ruang penerima tamu di sini ya. Wah. Oke. Ini nuansanya nuansa Eropa gitu ya kantornya Bang Taufan. Oke. Temanya aristokrat. Aristokrat, mantap. Bang, kenalin diri dulu barangkali ada yang belum kenal. Lupa kita. Ini dengan siapa? Ibrahim. Dengan Bang Ibrahim. Ya, yo yang pada kangen nih nanya-nanya ini Bang Ibrahim nih. Lanjut. Oh, ini ruang meeting. Ruang meeting. Wah, ini ruangan meetingnya nih teman-teman. Bang Zufar tuh dipanggil Bang Zufar. Ini ruangan meetingnya ya. Iya. Wah. Kita boleh di sinilah. Di sini kalau meeting pejabat-pejabat penting nih sama klien juga. Ya, meeting intern juga di sini. Intern di sini juga. Oh, rapat pegawai ATS juga ya di sini ya. Pejabat penting langsung. Oh, langsung masuk. Oke. Nah, ini bisa ngeliat Jakarta Pusat di sini ya. Oke, wah keren banget ya. Tunggu di situ. Oke.
Baik. Saya tunggu di sini teman-teman. Bang Tovan mungkin masih ada tamu atau apa. Kita sambil nunggu di sini dulu. Sofa. Tamu. Boleh masuk. Oke teman-teman, udah diizinin masuk. Bentar. Udah nih. Udah muncul kembali. Sip. Bentar. Udah nih. Udah muncul kembali. Sip. Teman-teman, mohon izin untuk sinyalnya gimana? Teman-teman, sinyalnya gimana? Nah. Ya. Oh. Bang Tovan, alhamdulillah. Oke. Ini muter lagi Ki. Pak Tovan kaleng-kaleng. Wes. Aduh. Mbak Fani nyapa tuh. Halo Bang. Halo Fani ya. Macan katanya. Wes. Oke. Teman-teman, saya mohon izin mau tanya dulu, amankah sinyalnya dan suaranya? Amankah sinyal dan suara, teman-teman? Ngeri kodam Pak Tovan harimau. Dada aja sih teman-teman. Aman, oke, siap. Ya, abang nanti ke sini aja bang ya, untuk kameranya ya. Terang, mantap. Oke, sebentar. Nah, ini. Mohon izin, bang, bisa tolong geserin ya kursi. Baik. Takut nggak dapat ini ya bang. Kita kali ya sini aja. Udah. Maksudnya ini biar kelihatan gini bang. Nah. Kejauhan? Bagus tadi ya? Oke. Namanya Bang Tovan siapa? Oh iya, saya mau ngambil namanya Bu. Nah ini dia. Oke, siap teman-teman. Udah nggak apa-apa, Pak. Aman. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kisodo tuh roti jangan main caplok baik. Mau. Mana yang roti? Ini roti dari sahabat saya nih. Pas dapat kiriman pas kita mau kedatangan Kisodo nih. Iya, dan ini ada yang minta sepil kantor PH Ono bang. Aduh. Kira-kira alamat kantornya di mana tuh? Ntar mau saya sepil kalau ada alamat kantornya teman-teman ya. Oke, Bang Tovan sekali lagi saya terima kasih banyak dan mohon izin Bang Tovan, monggo silakan disapa dulu teman-teman kita semua di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kisodo sudah jauh-jauh datang ke silaturahim ke kantor saya dan tim ATS. Teman-teman semua netizen, seperti yang kita sampaikan semalam, sebenarnya saya mengundang nih kawan-kawan semua untuk hadir, kita diskusi bareng, kita sharing bareng gitu ya. Tapi mungkin masih malu-malu, nanti coba diatur lagi Ki. Pokoknya Siap. kita tidak boleh ada jarak karena kita itu sesama pemerhati kasus Subang dan sama-sama punya niat yang sama ingin membongkar kasus Subang. Jadi saya berharap teman-teman harus mau nanti pada saat kita nanti undang kita ngopi-ngopi bareng gitu. Iya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dilancarkan segala aktivitasnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bang, mohon izin teman-teman kalau suaranya Bang Tovan agak dikencengin katanya bang, saya juga tidak bawa mic nih.
Iya, iya. Mohon izin. Oke, teman-teman semua, saya nggak sempat nyapa-nyapa, tapi kita langsung aja ya Bang ya ke pertanyaan yang memang sudah dituliskan oleh beberapa YouTuber Subang, Bang. Iya. Beberapa YouTuber Subang yang sudah memberikan pertanyaannya ke saya, dan teman-teman minta untuk disampaikan ke Bang Tovan. Iya, iya. Silakan. Oke, teman-teman semua, simak baik-baik dan boleh nanti teman-teman juga yang ingin bertanya boleh disampaikan juga nanti. Insya Allah akan saya sampaikan ke Bang Tovan. Yang pertama Bang, ini berkaitan dengan yang rame-rame kemarin, Iya. yang heboh di beberapa media sosial berkaitan dengan Ibu Sil. Ibu Sil yang ingin bertemu dengan abang gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan satu tapi gimana ya? Saya sebenarnya udah pernah dijawab tapi ini ditanyakan kembali, nggak apa-apa Bang ya. Iya. Apakah benar infonya Ibu Sil ini kenal betul dengan Adinda Taufan? Ini pertanyaannya begitu Bang. Mohon izin Bang, monggo silakan. Ya, terima kasih banyak Kisodo. Perlu saya luruskan gitu ya bahwa kalau untuk mengenal, saya jujur saja mungkin saya lupa gitu ya. Tetapi saya ingat-ingat, saya tanya-tanya ke teman-teman, pernah nggak kita ketemu dengan PH ini, atau pernah nggak kita dalam satu perkara gitu ya, kita berlawanan di dalam perkara peradilan, kok rasa-rasanya kelihatannya tidak pernah Ki. Oh. Jadi kalau saya juga sempat dengar gitu ya, ada dalam satu kanal YouTube gitu, beliau menyampaikan ada tantangan lah, debat, ada diskusi dan lain-lain gitu ya. Dan terakhir tuh ada kata-kata I know you, you know me. I know Kalau you, versi you saya know me. beda, Ki. Kalau versi saya, Indomie Sweat. you know me, you know about me, but I don't know you. Gitu. Oke. Jadi saya ini kayaknya nggak pernah kenal gitu. Ki. Iya. Oke. Karena teknis sih Bang, saya agak deketin kali Bang ya. Iya. Karena teman-teman bilang katanya suaranya kurang dengar. Mohon izin teman-teman ya, sekali lagi mohon maaf. Saya ketinggalan mic karena biasanya itu dibawa oleh tim ya. Kebetulan saya tidak bawa teman-teman, bawa tim, jadinya lupa bawa mic. Oke. Lanjut Bang. Gimana Ki? Pertanyaan kedua. Jadi tadi di pertanyaan pertama bahwa terjawab sudah bahwa Bang Tovan benar-benar tidak kenal ya Bang ya. Ya, mungkin saya lupa Ki, ketemu di mana, saya Iya. agak lupa gitu ya, mohon maaf, tapi memang saya ingat-ingat gitu ya, saya diskusi sama teman-teman, ternyata memang belum pernah ada yang pernah saya satu perkara dengan beliau gitu, saya belum pernah. Oke, siap. Pertanyaan kedua Bang. Berkaitan dengan ini nggak tahu nih pertanyaan dari siapa, yang jelas dari YouTuber Subang. Ibu Sylvia menantang debat hukum tentang kasus Subang dan tidak boleh menyontek. Bagaimana pendapat Abang? Maksudnya? Ya, tantangan itu memang sudah pernah saya lihat dalam YouTube Kisodo juga sudah pernah kirim saya Ki ya. Iya Bang. Jadi menurut saya kita ini kan sudah memang beda faksi ya Ki ya. Artinya beliau ini adalah pengacara baru masuk dalam kasus Subang. Terus beliau ini saya yakin juga belum melihat utuh gitu ya perjalanan kasus Subang yang sudah lebih hampir 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini. Dan faktanya beliau adalah PH dari terdakwa yang sudah mendapatkan vonis, yaitu Pak Yosef dan 3 tersangka lagi. Dan kita itu adalah, saya bersama seluruh masyarakat Permaratika Subang itu satu visi dan misi, yaitu bagaimana caranya kasus Subang ini bisa kita bongkar. Dan sampai hari ini saya dan teman-teman dan mungkin seluruh Permaratika Subang tetap kita fight, tetap kita berjuang untuk bisa kasus ini bisa segera terbongkar. Khususnya yang 3 lagi nih Ki. Iya Bang. Yang 3 orang ini dan yayasan serta OOJ-nya gitu loh. Dan kita patut bersyukur bahwa perkembangan proses itu sudah sedemikian bagusnya gitu ya, sehingga sudah ditetapkan vonis bagi 2 orang, yaitu Pak Yosef sebagai tersangka utama dan Danu sebagai turut melakukan pembunuhan tersebut. Nah, yang 3 ini masih dalam proses. Sehingga menurut saya
untuk debat sama PH Yosep ini menurut saya satu hal yang sangat tidak penting gitu loh Ki. Karena dia ini pembela oknum yang sudah ditetapkan dan mendapatkan vonis dari pengadilan yang terbukti sebagai otak atau aktor pelaku pembunuhan. Dan kita ini masih punya tugas. Yang pertama, tugas kita bagaimana caranya yang 3 orang ini harus segera ada kepastian hukum, tersangkanya seperti apa. Kalau memang dia tidak terbukti ya berarti bebas. Kalau dia terbukti ya berarti masuk dalam kategori pelaku. Dan yayasan, kita juga lagi gas yayasan. Karena yayasan ini memang pencairan dana fiktif dengan murid yang fiktif. Nah, ini juga sudah merupakan satu hal yang mesti kita dorong sama-sama untuk bisa kita bongkar. Yang ketiga, terkait obstruction of justice sudah berkembang dengan luar biasa, ada tersangkanya, sehingga menurut saya baiknya saya sarankan kepada pengacara Pak Yosep gitu ya, fokus saja dulu untuk menyelesaikan tugas dia sebagai pengacara terhadap kliennya Pak Yosep. Kan sampai hari ini proses Yosep sedang dalam posisi kasasi. Saya juga masih ingat beliau menyampaikan statement 1000% yakin bahwa Yosep bebas. Itu harus diperjuangkan. Sebenarnya kalau beliau mau debat atau mau diskusi, itu terlebih dahulu diskusi dengan PH sebelumnya Ki. Karena kan dia adalah PH baru yang masuk dalam posisi kasasi. Sedangkan pembuktian pada saat di PH yang menjalaninya gitu loh. Banding pun bukan dia. Jadi kalau ada keraguan dengan keputusan hukum yang sudah ditetapkan kepada kliennya, pertama-tama kita diskusi dulu lah sama PH sebelumnya. Bagaimana sih cara pembelaannya waktu itu, kok begini kok kan gitu. Ya. Jadi menurut saya itu saya kayaknya kurang berkenan gitu ya. Dan ini juga kebetulan Ki, saya juga cek Kisodo juga laporan ke saya bahwa banyak pemerhatian Subang juga menyarankan untuk saya tidak perlu mengikuti maunya PH sebelah karena pembuktiannya di pengadilan. Itu benar sekali gitu loh Ki. Betul Bang. Kita buktikan di pengadilan lah gitu. Kecuali yang ngajak diskusi sama saya itu praktisi hukum, ahli hukum yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini, kan gitu. Betul. Tidak ada tendensi apapun dalam masalah ini. Kalau kita ini berdua dalam posisi yang berhadapan-hadapan, situ bela pembunuh yang sudah terbukti ya sebagai pelaku pembunuhan, kami ini dari sisi yang ingin kasus ini terbongkar gitu loh. Betul. Jadi buat saya sudahlah, kita jalankan aja dulu. Nanti kalau sudah selesai kasasinya atau sudah tidak jadi PH dari para terdakwa ini, silakan kalau mau ketemu, mau silaturahim silakan gitu Ki. Betul. Siap Bang. Oke teman-teman, wah ribut di sini nih karena ada Ayamers juga yang masuk nih, para pendukung Yosep ya, para pendukung pelaku juga masuk di live ini. Ya itulah penjelasan dari Bang Tovan berkaitan dengan debat ya. 3. Ini juga pertanyaan dari siapa, tidak ada namanya nih, dari yang jelas dari teman-teman YouTuber. Terkait isu kemarin Bang, bahwa katanya Abang mau melaksanakan debat dengan PH baru Yosep itu di YouTube-nya Reza Indragiri, itu benar apa tidak Bang? Kalau saya sih belum ada ajakan dan belum ada komunikasi tentang itu ya. Jadi saya ceritakan dulu kronologisnya. Beberapa hari yang lalu tuh ada Pak Wawan, itu kalau nggak salah dari kanal YouTube MBS WA saya, dan dia menyampaikan, Bang Tovan, apabila dari PH Pak Yosep ingin diskusi, bagaimana, berkenan atau tidak loh. Kalau cuma mau diskusi atau mungkin beliau belum tahu cerita sejak awal karena baru masuk gitu ya dalam perkara ini gitu, itu sebetulnya sah-sah saja. Dan saya sampaikan ke Pak Wawan, jika ingin silaturahim berdiskusi silahkan ke kantor saya, karena kebetulan ya kami ada beberapa kesibukan yang harus kita jalankan gitu. Hanya sampai situ aja Ki. Gitu. Jadi maksud saya, tapi setelah saya lihat YouTube-nya, ini sebuah kayak tantangan dan lain-lain. Ya kalau ada hal-hal yang diragukan dari hasil proses hukum, kan ada instansi-instansinya, tantanglah mereka kan gitu kan.
Betul. Kan ada instansinya gitu. Jadi kayak misalnya contoh dia menyebutkan apa itu ada dalam pertanyaan nggak, Ki? Belum ada bang, Belum nggak ada itu. Nah, jadi maksudnya gini, kan ada channel YouTube-nya mereka itu yang Kisodo kirim. Ya, Jadi pengacara sebelah tuh mau aja diskusi kenapa Danu di ACC jadi JC kan gitu Iya. kan. Kenapa Danu bla 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 sehingga jaksa mendakwakan kliennya seperti ini, menuntut seperti ini, hakim seperti ini ya. Itu kan sudah ada bagian-bagiannya, silakan dia pertanyakan gitu betul. loh. Langsung ke LPSK aja berarti ya bang ya? Ya. Ya, sekarang gini. Kita itu hanya memohon untuk Danu bisa jadi JC dan itu kita mohonkan secara resmi ke LPSK. LPSK punya punya syarat, punya SOP, punya langkah yang akan dilakukan sebelum LPSK memutuskan untuk mengabulkan permohonan kita, kan gitu Ki. Betul, betul bang. Dan semuanya kan lihat pada saat rekonstruksi LPSK hadir, terus Danu itu bolak-balik dites secara psikologis dan lain-lain, semuanya kok dites. Sampai pada akhirnya LPSK memutuskan untuk menerima permohonan kita. Terus apa yang perlu saya pertanggungjawabkan, Ki? Betul. Kan nggak ada kalau kita cuma mohonkan. Terus tersangka, habis tersangka disidangkan, jaksa membacakan dakwaan, jaksa membacakan tuntutan. Itu tidak ada, kami bukan bagian dari kejaksaan dan tidak ada korelasinya dengan kita kan gitu Ki. Betul. Habis itu hakim memutuskan, ini semuanya terbuka kok di persidangan. Makanya maksud saya kalau ada seperti PH Pak Yosef yang beberapa kali saya lihat bahkan infonya dari Kisodo setiap hari live dengan salah satu kanal YouTube, sebenarnya sama-sama kreatif konten, saling komunikasi lah. Kan di sini banyak, ada Kang Heri, ada Kisodo, ada Kang Yahya, ada siapa lagi? Dede, ya kan? Ada Jack, ada Freddy, gitu kan. Semuanya ini adalah pahlawan-pahlawan dalam pembongkaran kasus Subang karena mereka dari awal tuh ngikut. Iya. Nah, channel-channel yang baru coba diskusi. Malah sebenarnya lebih bagus buat diskusi antar kreatif konten ini. Betul, betul Nah, bang. kan enak tuh. Jadi bisa berbagi. Betul. Sehingga berita-berita atau konten-konten yang mau kita keluarkan atau statement yang mau dikeluarkan oleh pihak sebelah itu tidak setengah-setengah atau tidak mertil-mertil gitu loh. Malah akhirnya kan di sini masyarakat ini sudah pintar Ki. Karena mereka ngikutin ini dari awal gitu. Iya. Malah terkesan lucu. Kok ujuk-ujuk mau nantang, mau diskusi. Kita fokusnya dulu kasasinya seperti apa kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau kami berharap kita semua berdoa kasus ini bisa segera terbongkar dan kasasinya Yosef ini ditolak. Iya. Gitu loh. Sehingga Yosef bisa menjalani hukuman seberat-beratnya gitu Ki. Betul, betul bang. Lanjut bang, ada pertanyaan dari tamu khusus bang. Bapak Tovan mohon izin. Ya. Di siang ini saya masuk ke kantor Bapak, saya tertuju dengan izin Bapak tulisan ini. Fiat Justitia Cailum. Ya. Kalau saya enggak salah, itu isinya artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit Ya, runtuh. betul. Kenapa Bapak Topan memilih adagium tersebut? Ya, karena alhamdulillah Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita ini sejarahnya ATS Lokom berdiri, teman-teman semua, alhamdulillah tidak pernah membela atau tidak pernah punya klien yang bersalah. Seperti case Danu, dari awal Danu sama Yoris datang ke kantor kita, itu kita gelar dengan ini dan sampai kami yakin bahwa mereka ini bukan pelaku utama. Dan kami berharap waktu itu kasus Subang bisa kita bongkar gitu loh, sehingga di luar dari itu kita alhamdulillah juga tidak pernah ada orang yang bersalah, misalnya contoh kayak masalah tanah yang nyerobot. Nah, kita rata-rata tuh yang terzolimi semua Bu. Makanya kita sekali kita pegang perkara seperti kasus Subang, ya kita harus istiqomah, kita harus sabar dan ikhlas gimana caranya kasus ini bisa kita tuntaskan. Walaupun kita tahu ada yang kadang-kadang mencemooh kita, membuli kita. Nah, buat kita istiqomah itu luar biasa harus kita tegakkan dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada tersangka dan terdakwaannya gitu. Bu. Baik, jadi
itu ya, jadi ada hubungannya dengan Bapak Tovan itu memilih untuk membela klien Bapak, Iya. Muhammad Ya, Ramdhanu, artinya Bapak. kita memang buat karakter sekali Bu untuk Ya. kantor kita ini tidak serta-merta pegang kasus hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari bagaimana caranya klien ini kita ambil duit sebanyak-banyak, kita kaya, bukan gitu. Semuanya kita bantu Bu. Siap. Satu lagi izin Bapak dari saya, saat ini Taryono sudah menjadi tersangka, tapi kenapa baru Taryono saja Pak? Sedangkan yang kita tahu tuh banyak banget berita berkembang Iya. bahwa adanya beberapa OJ selain Taryono Iya. di balik kasus Subang ini, Bapak. Iya. Jadi info terkait Taryono, karena terakhir kami kemarin hadir pada saat konfrontir, saat ini memang baru Pak Taryono yang menjadi tersangka, karena memang kita lihat penyidik ini sangat hati-hati sekali Bu, karena perkara ini sudah hampir 3 tahun tidak bisa diungkap, dan rekayasa terhadap TKP ini dan kasus ini sangat luar biasa agar perkara ini tidak bisa dibongkar. Jadi kalau saya lihat Taryono ini memang tersangka ya, mungkin salah satu tersangka utama. Nah dari sini lagi dikorek case per case-nya. Kayak kemarin pada saat konfrontir itu masalah dia nyuruh Banpol untuk menguras kamar mandi, dan itu sudah kita gelar semua. Nanti ada lagi tahapan, mungkin lagi dicari juga tahapan kok bisa tidak ditemukan sidik jari, tidak ditemukan bukti apapun di TKP. Nah ini kan lagi banyak ini. Tapi saya yakin karena kemarin juga sudah ada yang dipanggil selain Pak Taryono, ada Irlan, terus ada beberapa polisi lagi yang dipanggil, termasuk Uci-nya juga, si Uci itu ya, Iya. itu juga dipanggil juga gitu. Jadi kita yakin bahwa OJ ini bisa tuntas, dan insya Allah ada tersangka-tersangka lain. Karena pada saat tanggal 19 itu selain Taryono pada sore hari itu banyak yang masuk tuh. Betul. Bahkan ada orang sipil juga kan gitu. Bapak, ini kan perkembangannya di media itu tentang PH-nya Pak Yosep yang baru kan. Iya. Bahwa dia meyakini untuk tersangkanya itu sebenarnya bukan klien Bapak, itu Muhammad Ramdhanu, melainkan ada tersangka lain gitu Pak. Iya. Apakah ini bisa menuju ke perintangan penyidikan juga Pak? Iya. Atau gimana PH tersebut Iya. Bapak? Kalau saya lihat hasil diskusi kami sama teman-teman, ada kesan bahwa kasus ini mau dikaburkan gitu loh. Jadi ya kita tidak mau menuduh ya, hanya menduga. Tapi dengan gerakan-gerakan model-model seperti ini, saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman, kita amati, kita monitor, karena kita khawatir ada proses rencana-rencana kedugaan untuk mengaburkan gitu loh. Loh, bagaimana kita sekarang tidak percaya bahwa pelaku itu Pak Yosep? Orang sudah dibuktikan dalam persidangan, Betul. dalam peradilan. Lembaga ini adalah lembaga negara yang memutuskan, punya hak wewenang untuk memutuskan satu perkara itu di pengadilan. Nah sekarang kalau kita nggak percaya sama pengadilan, kita mau percaya sama siapa lagi? Kecuali mereka baru tersangka, mereka masih ada upaya seperti pra peradilan dan lain-lain. Nah sekarang semuanya sudah inkrah, kok mereka masih bisa mengklaim bahwa pelaku bukan itu? Nah ini saya yakin masyarakat awam pun pasti bisa menjawab itu, Bu. Oke. Lanjut Bang. Ini rame banget Bang, yang nonton itu di luaran yang ngintip hampir 600-700 ya. Mungkin yang ngintip-ngintip itu boleh aja masuk. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan sekalian gitu ya. Bentar. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya ini nggak tahu juga dari siapa nih, nggak dikasih nama nih teman-teman ya. Terus berkaitan dengan tadi Bang, diskusi yang mereka lakukan setiap malam gitu ya. Iya. Dan saya lihat pun juga lawan-lawan diskusinya juga ya, kalau bisa benar kata Bang Tovan, kalau bisa diundanglah kami sebagai youtuber Jalan Cagak nih ya, youtuber yang mengawal kasus Subang 3 tahun yang lalu itu diajak diskusi lah ya nggak. Jangan yang diajak diskusi tuh yang komen-komen ini barusan baru tuh yang diajak diskusi ya, yang nggak terjun ke lapangan gitu, yang tidak tahu kronologi dari awal, yang tidak pernah menyentuh TKP dan tidak pernah datang ke Subang, itu diajak diskusi ya. Kalau bisa kami inilah nih youtuber yang mengawal kasus Subang gitu, biar lebih
diskusinya lebih mantep lah gitu ya dibandingkan yang diundang diskusi tuh yang ya yang seperti itu nih yang lagi di komen ya, yang mulutnya nggak sopan ya. Ya, oke lanjut. Nomor 4 nih, sikap Bang Tovan terkait konten YouTube yang suka mengadakan live selalu mengolok-olok langkah kuasa hukum Danu. Bagaimana pendapat Abang? Ya silakan aja Kang. Artinya sebenarnya kita ini sudah tidak ada langkah-langkah lagi. Kita tinggal dorong bagaimana caranya kasus ini bisa segera selesai. Orang sudah selesai persidangan. Betul Bang. Sekarang persidangan sudah selesai, sudah kita jalankan prosesnya, kita sudah bertarung berjuang di sana untuk membuktikan bahwa perkara ini memang terjadi dan orang-orang ini adalah pelaku kan gitu kan. Ya. Kalau masalah apa namanya mereka mau memutarbalikan atau membantah atau apa sih istilahnya tadi? Apa tadi istilahnya? Mengolok-olok. Iya, mengolok-olok. Mengolok-olok langkah, Abang. Faktanya memang sudah tersangka. Sekarang beginilah. Sekarang ini kan kalau saya lihat sudah ada dua faksi. Ada yang mendukung Pak Yosep. Ada yang pengen kasus ini terbongkar. Ya. Jadi maksud saya, ya silakan semua pada punya langkah. Ya, dari kubunya Pak Yosep mau melakukan langkah apapun, contoh misalnya pelakunya bukan ini, ya buktikan saja lah. Ya. Kalau kita ini sekarang ingin yang penting gimana cara kita bisa bongkar kasus Subang. Jangan gara-gara kita ini mau action ini mau ini sibuk sendiri sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya dalam semua perkara ini ada dua orang korban yang sangat miris sekali dibunuh dan keluarga dari korban yang sangat menderita kehilangan keluarganya. Kalau kita hanya tetap fokus di situ, Ki. Iya, siap Gitu. Bang. Lanjut Bang, karena banyak banget komentar-komentar yang aneh nih ya. Ya kalau yang komentar mulutnya kayak gini berarti dari kubu sono biasanya nih Bang nih. Apa Ki? Bila perlu yang kayak begitu datang aja, alamat kita jelas gitu ya. Kalau kita ketemu muka tuh rasanya nyaman gitu. Iya, dan mereka selalu bilang katanya, oh berarti tidak berani menerima tantangan dari PH sebelah katanya Bang. Tapi berarti memang yang komentar tidak menyimak tadi penjelasan dari Bang Tovan ya. Aduh, kasihan ya. Kalau mau nyari tenar jangan di sini Bang ya. Lanjut. 5 Bang. Terus hingga saat ini pengungkapan Yayasan Bina Prestasi yang kemudian menghadirkan terpidana Danu sebagai saksi seperti apa yang dilakukan Atas Law Firm terkait Danu menjadi saksi di kasus yayasan dan yang kemarin kasus OJ Bang ya, itu seperti apa Bang? Ya kita seperti halnya tugas kita ya kita hanya melakukan pendampingan gitu Ki. Pada saat Danu diperiksa sebagai saksi kita mendampingi dan semuanya ini kewenangan dari kepolisian. Penyidiklah yang melakukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan berita acara terhadap pemeriksaan terhadap Danu sebagai saksi dan alhamdulillah seperti kemarin pada saat konfrontir Danu juga menyampaikan dengan lugas dan apa yang disampaikan Danu dengan berita acaranya itu semua sesuai gitu ya, tidak ada yang berubah dan lain-lain gitu. Ya. Oke Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya, benarkah Abang menolak untuk debat karena merasa khawatir terbongkar pelaku sebenarnya? Wah, ini pertanyaannya. Harus tadi udah dijawab sebenarnya tadi Bang ya. Boleh kali Bang ditambahin lagi Bang? Ya, masalah jadi gini, masalah debat ini menurut saya bukan waktunya dan mohon maaf sekali saya bukannya takut berdebat karena kita sudah sama-sama tahu bahwa PH sebelah juga adalah pembela Pak Yosep yang notabene dia adalah tersangka utama dan prosesnya masih berjalan. Ya. Gitu. Betul. Setelah selesai semua kasasi yang dijanjikan 1000% itu Berhasil gitu kan. Berarti itu luar biasa gitu atau misalnya sudah tidak jadi PH para tersangka yang ada hubungan itu ya silakan kita mau debat, kita mau diskusi atau mungkin karena mungkin PH sebelah ini pintar gitu ya, dia juga mau menguji keterbatasan saya ya silakan saja gitu. Kita welcome lah, kita welcome sekali. Hanya mohon maaf sekali saya dan teman-teman cuma satu tujuan sekarang bagaimana kasus ini bisa dibongkar dan alhamdulillah perjuangan kita sudah berhasil, tersangka utama sudah ditetapkan
dan walaupun masih kasasi itu adalah proses hukum yang adalah hak beliau untuk mengambil langkah tersebut gitu ya. Kita masih punya 3 tersangka ini yang akhir-akhir ini banyak gerakan-gerakan tambahan kita lihat, dan kita terus dorong, kita dukung kepolisian untuk bisa segera membongkar kasus ini. Oke. Baik Bang, berarti intinya tunggu dulu hasil kasasinya gitu ya. Baru kalau mau diskusi setelah itu gitu Bang ya? Iya, artinya gini, kita itu diskusi, kalau masing-masing kita itu berdebat, seperti yang ada dalam YouTube-nya si PH tersebut. Dia ingin diskusi sama saya bagaimana Danu bisa jadi JC. Kan lucu kan? Maksudnya gini, kita ini sama-sama pengacara gitu ya. Kalau kita debat kenapa Danu bisa jadi JC, kan lucu. Ya tanya aja sama LPSK gitu Bang. Ya, seperti kayak contoh Sambo misalnya gitu kan. Ada yang jadi JC. Itu pengacara lawan mempertanyakan kepada pengacaranya, kok bisa sih klien lu jadi JC? Pertanggungjawaban lu, loh. Kita tuh pengacara hanya mengajukan permohonan JC, kan gitu. Iya, betul. Nah, semua proses dijalankan. Toh Yosef juga infonya pada saat PH yang lama juga sempat mau mengajukan JC. Jadi hal itu kan biasa gitu loh. Iya. Apalagi kan beliau pengacara. Terus yang kedua, mempermasalahkan dengan 12 kesaksian yang dijadikan alasan polisi menetapkan tersangka. Emangnya kita tahu apa sih alasan polisi itu dasarnya menetapkan Yosef tersangka tuh apa, kan gitu. Betul. Kita itu tahu pada saat kita di persidangan. Iya. Semua dibuktikan dalam persidangan. Iya. Ini sebetulnya PH ini kalau mau nanya begini, pada saat Yosef itu belum divonis, belum masuk persidangan. Betul. Itu pas. Ya, Pada saat dia jadi tersangka, debat. Tapi debatnya juga bukan sama kami gitu loh. Betul. Debatnya itu siapa instansi yang menjadikan dia tersangka, debatin. Betul. Tantang. Siapa jaksa yang menuntut hukuman misalnya 20 tahun misalnya gitu kan, atau seumur hidup misalnya gitu ya, itu diajak debat. Hakim, kenapa hakim memvoniskan, sikat aja kan gitu. Jadi materi debatnya kami juga lucu gitu. Terus gara-gara pernyataan Danu yang 12 kesaksian, jaksa mendakwakan Yosef bersalah, hakim membuat putusan Yosef bersalah. Ini kan apa yang mesti didebatkan sama saya gitu? Ini yang menentukan semua ada wilayah masing-masing. Iya. Jadi ya mohon maaf sekali gitu. Artinya untuk hal-hal seperti ini saya lebih memilih untuk fokus mendorong terus kasus Subang. Berarti bisa dibilang pertanyaannya salah alamat kali Bang ya? Ya. Atau debat diskusinya salah alamat berarti? Ya, jadi gini, debat diskusi misalnya contoh bagaimana sih penerapan hukum, kok bisa nih kasus Subang nggak bisa terbongkar, kan itu enak. Kok bisa sih kasus Subang itu mangkrak sampai 2 tahun 3 tahun sebelum ada kesaksiannya Danu misalnya gitu. Betul. Sebelum ada Danu menyerahkan diri, kan enak gitu. Betul Bang. Tapi kalau mau berdebat membela kliennya tidak bersalah, bukan dalam ruang debat seperti itu gitu loh. Debatnya di pengadilan aja. Cuman kan untuk kasusnya Yosef udah nggak bisa, ya gimana, sekarang sudah kasasi kan gitu. Betul Bang. Gitu. Jadi maksud saya ya gimana ya, mohon maaf aja gitu untuk konsep debat begitu kelihatannya belum perlu untuk kita berdua gitu ya, karena kita masing-masing masih punya visi dan misi. Saya masih punya visi yang 3 orang ini harus segera diperjelas statusnya tersangka. Kalau emang tersangka, limpahkan sidangkan, vonis misalnya gitu kan. OJ gimana caranya bisa dibongkar segera, tersangkanya bertambah sampai tuntas sehingga kita tahu nih, oh ternyata perkara ini mangkrak dari Polsek, Polres sampai ke Polda, ini masalahnya di sini kan gitu. Betul Bang. Ditambah lagi yayasan, bicara motif nih, yayasan kenapa nih sampai dilakukan pembunuhan padahal ini anak sama istrinya kan gitu. Nah, dari situlah kita bisa lihat. Iya. Gitu. Saya juga mendengar pertanyaan dari PH sebelah Ono yang mau ngajak debat juga, saya juga ketawa juga ya. Lu gak usah nanya ke Bang Taufan, ya tanya ke gua aja deh gimana. Ya, teman-teman ya, biar saya yang jawab aja diskusinya, kayak Bang Taufan saya rasa gak pantas jawab diskusi yang pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau bisa nanti debatnya teman-teman tolong usulkan ke channel sebelah ya, sahabat saya Bang Furi. Undang saya, undang teman-teman yang lain ya. Kalau cuma Bang Jack, Bang Freddy mah ya mungkin mereka masih memberikan beberapa pengalaman mereka. Masih kurang, masih banyak kok. Pengalaman saya belum, pengalaman Kang Heri belum ya, pengalaman Kang Yaya belum, terutama sama saya aja deh ya diskusinya. Saya tunggu nih, saya undangannya nih ya. Lanjut ya teman-teman. Pertanyaan terakhir Bang. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ini mohon izin nih.
Sebagai pengacara senior, apa pesan abang kepada junior abang Ibu Sylvia? Terima kasih bang, itu aja mungkin. Nggak ada senior-senior. Oh nggak ada bang ya? Intinya ya kita masih pada posisi masing-masing. Ibu PH masih berjuang memperjuangkan kliennya yang diyakini bukan sebagai pelaku. Saya dan teman-teman masih berjuang bagaimana caranya kasus Subang ini bisa dibongkar. Karena tugasnya masih panjang juga, Ya. karena kan keluarga dari Ibu Tuti, Wawa semuanya berharap kasus ini sampai tuntas. Sehingga kita masih punya sama pemerhati kasus Subang yang luar biasa selama ini berjuang, itu juga masih berjuang bagaimana caranya biar kasusnya tuntas gitu loh. Jadi mas saya ya ini sekedar saran, kalau bisa PH Pak Yosep ya fokus saja dulu, mengingat proses kasasi ini masih berjalan ya, apalagi ada statement yang meyakini bahwa kasasi ini pasti akan menang gitu 1000%, ya semuanya kita lihat. Kalau nanti menang 1000% malah lebih bagus lagi gitu. Yeah. Artinya di situ PH sebelah ini bisa mengajak diskusi debat dengan penyidik langsung kan gitu, kepolisian, jaksa dan lain-lain gitu ya. Yeah. Kalau kami ini, klien kami sudah inkrah, kita sekarang tugasnya tetap hanya mendorong bagaimana perkara ini bisa berjalan gitu ya, sehingga ya sudah, kalau Danu sekarang sudah jadi guru ngaji Ki. Oh guru ngaji di lapas. Jadi sudah lagi fokus benar-benar urusan ini nih, akhirat. Akhirat, Jadi alhamdulillah. apa namanya, itu aja saran dari saya. Dan mohon maaf sekali, memang saya mungkin lupa gitu, belum kenal dengan PH-nya Pak Yosep, tetapi kita adalah rekan sejawat dan saya yakin mungkin suatu saat kita juga akan duduk bersama gitu ya. Ya. Karena kita ini sama-sama satu profesi gitu. Ini kita tidak boleh saling apa ya, ya saya mengajak kita semua sekarang berpikir bahwa di luar perdebatan kita yang bela Pak Yosep, bela sini, ada 2 korban yang benar-benar harus kita tolong agar kasus ini segera terbongkar gitu. 2 orang korban ini yang saat ini sudah di akhirat sana, keluarga dari korban yang saat ini kehilangan ponakan dan kakaknya gitu, adiknya gitu loh. Jadi maksud saya tolong kita lihat ke situ, nggak usah kita rame-rame ada kanal YouTube yang menggoreng masalah ini biar terus menjadi satu hal yang nggak usah lah gitu. Ya. Semuanya udahlah berjalan saja. Toh kita memang sudah, faktanya kita adalah berbeda posisi. Yang sebelah sana membela bersama channel YouTube-nya membela Pak Yosep DKK, yang sebelah sini ya kami harus mau tidak mau harus ngegas agar kepolisian bisa menuntaskan kasus ini. Ya ini juga semua alhamdulillah dorongan, dukungan dari semua masyarakat pemerhati kasus Subang yang tidak ikut dalam lingkaran permainan-permainan begini, tapi fokus saja kita untuk bongkar kasus Subang gitu. Siap Bang. Oke, teman-teman semua, dan sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya Bang Tovan. Saya bisa juga berkunjung ke kantor Bang Tovan. Saya jadi ngantuk ini di sini. Jadi ngantuk nih ya, saking nyamannya ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, mohon maaf yang tidak bisa dibacakan satu persatu live-nya atau chat Ada live-nya. dari netizen yang mau nanya silakan. Oh iya. 3 pertanyaan dari netizen gitu. Oke, oh dibuka nih Bang. Khusus yang pemerhati kasus Subang gitu. Oke, teman-teman boleh yang ditanya, teman-teman yang pendukung sebelah Ono juga boleh tanya, ayo, nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya sopan ya, oke nanti saya bacain ya teman-teman ya. Kalau yang ngomongannya kasar-kasar ya, aduh mohon Gak maaf. apa-apa yang kasar lagi. Ya mohon maaf ya, tolong. Ketemu langsung juga boleh. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya boleh nih Bang Tovan memberikan waktu teman-teman. Ya teman-teman yang suaranya agak kecil nanti dengarkan pakai headset ya. Padamu negeri itu. Padamu Negeri mau nanya apa? Padamu Negeri? Izin makan gado-gado. Waduh, Padamu Negeri, terima kasih supportnya. Gado-gadonya enak nih kayaknya nih. Terima kasih Padamu Negeri, supportnya matur suwun sangat. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Ayo yang tadi pada ngoceh aja tuh ya nggak? Coba ada pertanyaan nggak?
Beliza AMS. Aduh, coba kita lihat mana nih. Taufan, bagaimana Bang, iya. kelanjutan sidang OOJ? Oh ya, Bang Taufan, gimana kelanjutan sidang Siapa OOJ tuh yang Polda? nanya, siapa? Dari Bu Beliza nih pengawal kasus Bang dari awal nih. Oh ya, terima kasih Bu siapa? Beliza. Beliza, terima kasih banyak sudah mengawal kasus Subang. Jadi kalau terkait OOJ, info terakhir pas kita ke Polda kemarin itu agendanya adalah konfrontir, dan di situ dihadirkan Pak Taryono, Pak Irlam, terus ada Danu. Kebetulan Uci tidak hadir, dan di situ sudah sangat jelas bahwa 3 BAP itu BAP Danu, BAP Irlan, dan BAP Uci itu satu kesatuan dan tidak itu BAP-nya bersesuaian. Oke. Jadi yang beda sendiri hanya Taryono, sehingga kalau kami bisa menyimpulkan bahwa saya yakin penyidik akan lebih meyakini lagi keterkaitan Taryono ini gitu loh. Padahal apa yang dia sampaikan dalam beritanya itu semua berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Taryono, Uci, dan Danu. Padahal Pak Irlan, Uci, dan Danu. Ya. Padahal Irlan waktu itu ada di Polsek, ada Pak Taryono, Uci yang nyuruh Pak Taryono. Oh. Nah itu beritanya Bu. Oke, siap. Lanjutnya Bang, ini pertanyaan dari Mbak Ayana nih. Apakah PH Silvi bisa kena pasal soalnya suka nantangin aparat hukum, salah satunya penyidik? Bagaimana menurut Abang? Ya, kalau saya rasa dari mana nanti aparat menilai ya, gitu ya. Karena kalau dinilai ini satu hal yang tidak serius atau guyon atau nggak penting ya mungkin nggak direspon gitu loh Ki. Gitu. Nah. Tapi ya apabila nanti penyidik dan instansi lain melihat ini sudah sudah memberikan tantangan atau apa yang bersifat merugikan instansi ya mungkin gitu loh. Nah, tapi kalau saya sih berharap tidak perlu seperti itulah gitu, karena sekarang juga kepolisian penyidik ini juga lagi berjuang banget menurut saya gitu kan, lagi membongkar kasus ini. Kita tahu sama-sama kasus ini luar biasa Ki. Bisa dihilangkan bukti-bukti dengan skenario yang luar biasa, bahkan sampai putus pun vonisnya Pak Yosef masih berskenario luar biasa. Jadi memang menurut kita ya Bom tuh kamu di bom. Nggak apa-apa. memang harus kita gas terus kasusnya gitu ya. Iya betul, siap Bang. Nah, lanjut lagi ada pertanyaan dari Mawar. Oh sorry Mawar, pertanyaannya receh ya Mawar ya. Nonton sidang lagi aja ya. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain ya. Ya, ini ada oknum sebelah Ono yang coba spam nih ya, biarin aja. Biarin aja, ntar dia di ini sendiri sama Google kok. Nah, pertanyaan dari Kavian News ya. Pak Taufan, mengapa pernyataan Polda di media bahwa Taryono tidak ada hubungannya dengan tersangka? Apakah ini tidak aneh, Pak? Kita juga masih menunggu kejelasan harddisk Angger oleh Pak Irlan. Bagaimana tanggapan Pak Taufan? Ya, kalau keterkaitan atau hubungan Taryono dengan para tersangka mungkin tidak ada ya secara kekeluargaan gitu loh Ki. Tetapi kita kan nggak tahu nih, sekarang ini Pak Taryono ini lagi intensif sekali memang di compare semua BAP para saksi, khususnya nih para tersangka gitu lagi dalami sekali gitu. Karena tidak mungkin Taryono tiba-tiba di hari pertama menginstruksikan Uci untuk nguras kamar mandi atau bak tanpa sebab. Betul. Tidak mungkin Taryono tiba-tiba di hari kedua itu juga instruksikan instruksikan si Uci untuk nguras kamar mandi yang kedua, dan di situ ada Danu tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Untuk apa kita nggak tahu, dan faktanya TKP itu sejak Pak Taryono datang itu semua jadi berantakan. Itu yang saat ini menurut kami loh ya, penyidik sudah menyimpulkan itu gitu loh. Nah, terkait Irlan, kita juga tidak pernah tahu prosesnya pada saat itu kan gitu Ki. Yang ngambil harddisknya Irlan kirim ke Polda dan tiba-tiba kembali sudah kosong. Lah ini kan sebetulnya Irlan atau oknum polisi yang pada saat itu bagaimana caranya harddisk ini bisa hilang kan gitu kan. Kalau harddisk itu bisa dikembalikan, apalagi yang ngomong ini adalah pemilik harddisknya, pemilik CCTV-nya yang tidak ada hubungan apapun nih. Tidak ada tendensi ngomong menguasai yayasan kah, atau tidak ada
niat apakah dia hanya memang benar-benar melihat CCTV-nya terlihat ada salah satu oknum dari pelaku, ya dia sampaikan. Malah kita bersyukur Ki Ya. kalau si harddisk itu bisa kembali, karena saya yakin sekali apa yang disampaikan sama pemilik CCTV ya malah lebih lengkap gitu loh. Betul Bang. Oke, gimana Kavian ya? Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Pak Tovan. Dan kemudian di sini banyak sekali spam-spam ya. Kasihan banget ya. Kenapa nyepam live saya nih ya? Oke, ada pertanyaan dari Rudia Mone, ini dari Australia nih Bang Tovan. Pengawal kasus Subang juga sudah lama. Apakah apa nih? Apa tuh? Ini APPA atau apa ya? Yosep ditolak bisa jadi kasasi juga ditolak. Apakah banding Yosep itu ditolak, kasasi juga bisa ditolak? Di persidangan sudah ingkrah, ini selalu digemborkan PH sebelah. Bagaimana Bang Tovan? Maksudnya kalau banding tolak, apakah kasasi juga akan ditolak gitu Bang? Ya, kalau terkait putusan kita semua serahkan kepada majelis hakim ya di Mahkamah Agung gitu loh Ki. Tetapi Ya. saya juga banyak melihat dari dapat kiriman gitu dari Bang Dede, Kisodo terkait live PH gitu yang menyebutkan bahwa kasasi 1000% pasti menang dan lain-lain gitu. Tapi setelah saya dengar berita istilahnya kronologisnya dan lain-lain, kalau saya lihat ya susah sekali gitu loh Ki Ya. untuk dikabulkan, karena kasasi itu bukan terkait materi kasusnya gitu, tetapi kasasi itu terkait penerapan hukumnya. gitu. Dan saya lihat banyak sekali statement-statement yang menyatakan terkait materi di situ gitu loh. Oke, siap. Berarti sudah dipastikan seperti kelihatannya gagal ya Bang? Ya doa kita semua dan hasil analisa kita ya kelihatannya hampir 99% itu ditolak. Oh, kan kalau mereka 1000% Bang, mungkin kita 5000% kali Bang? Enggak, saya 99%. Oh, Ya 1% milik Allah SWT. Oke, amin. Siap Bang. Pertanyaan terakhir Bang, dari sahabat nih Bang, dari pemerhati kasus Bang juga. Ya. Bang Tovan, apakah kesaksian Pak Edi membantu proses penyidikan yang sedang dikembangkan Polda Jawa Barat? Ya, Bagaimana Bang, Pak Edi? Pak Edi ini adalah mantan anggota polisi yang berdinas di Polsek. Dan pada saat beliau masih dinas itu kejadian itu terjadi. Sehingga menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Edi ini dan juga disampaikan dalam ruang sidang waktu itu sudah sangat jelas dan sangat berguna bagi bagi hakim, bagi penyidik, bagi jaksa, semuanya sangat berguna. Menurut saya kesaksian Pak Edi ini bagus sekali gitu. Ya, siap. Karena ada beberapa juga hal-hal yang memang diketahui oleh Pak Edi gitu Bang ya? Iya, kan Oke. kan beliau pada saat kejadian itu memang ada di Polsek gitu loh. Ki. Iya, siap. Oke, Bang, mungkin cukup itu aja karena kebetulan ada orang-orang yang iseng nih ya, yang coba untuk spam ya, kita ketawain aja ya. Kenapa ya? Live-nya eksklusif ya, jadi merasa bingung ya. Bagaimana cara menghentikannya ya. Oke, baik. Mungkin ada closing statement dari Bang Tovan. Ya, terima kasih sebelumnya Kisodo, terima kasih sebelumnya teman-teman netizen pendukung channel YouTube Kisodo dan seluruh masyarakat pemerhati kasus Subang. Jujur hari ini saya hanya menanggapi berita-berita yang di luar ramai dan saya berharap kita tetap fokus saja bagaimana caranya kasus ini bisa terus kita dorong agar bisa terang benderang. Saya juga terus mendorong bersama tim untuk bisa kasus Subang ini khususnya yang 3 orang tersangka ini bisa segera dilimpahkan perkara dan disidangkan. Kita tidak menuduh, tetapi ini adalah fakta dalam sidang yang terbuka. Ini bukan hanya dengan hanya kesaksian Danu, tetapi dalam sidang sudah terbuka semua. Banyak saksi yang melihat, banyak bukti yang terkuak di dalam persidangan. Jadi teman-teman semua, saya tahu dan saya mengharapkan kepada khusus pemerhati kasus Subang yang ada di channel Kisodo, jangan terpancing, jangan emosi, biarkan apabila ada yang berstatement atau berkomen yang nggak baik tentang saya, selebihnya kita serahkan kepada Allah saja. Jadi saya berharap kita dewasa dalam menyikapi ini, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat ada kedua almarhumah yang menjadi korban dalam euforia debat-debat kita ini. Kita tidak usah menanggapi hal itu lagi. Biarkan apabila kubu atau pengacara atau kelompok, grup dan
yang membela Pak Yosef melakukan apa, silakan saja. Toh ini adalah negara hukum, semuanya akan dibuktikan dalam hukum, dalam persidangan dan lain-lain. Kita sekarang tidak boleh berubah atau tidak boleh berkurang sedikit pun semangat untuk membongkar kasus ini. Insya Allah rasa syukur dari kedua almarhum dengan kita berjuang sampai hari ini luar biasa. Saya yakin keberkahan akan menghampiri kita semua. Kita akan mendapatkan banyak keberkahan dari Allah, hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mulai hari ini saya minta kita sudah tidak usah terpancing emosi untuk mengadu, debat, argumen di dalam chat-chat atau komen-komen YouTube. Udah, kita tenang-tenang saja. Kita fokus untuk kasus ini untuk terbongkar. Jadi teman-teman, saya bersyukur dan terima kasih sekali kita sudah bisa menyampaikan dalam live sama-sama. Saya beserta seluruh keluarga besar ATS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang perlu untuk diskusi, perlu untuk bertemu, jangan sungkan. Kami terbuka lah. Jadi siapapun kita akan temui, kita akan hadapi, kita ngopi bareng dan lain. Gak usah kita bicara tantangan lah. Kita kumpul saja ngopi-ngopi dan kita sama doakan agar almarhum diterima segala amal ibadahnya. Amin. Susu Bang Yus terbongkar. Amin. Oke. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Salam hormat dari saya dan teman-teman dari Aslovem. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semua, sampai bertemu di diskusi live dengan saya nanti malam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.